Salam sehat dan salam semangat buat semuanya, khususnya para siswa kelas 10 SMA. Bertemu kembali di channel pembelajaran fisika SNA 70 dan pada kesempatan kita kali ini, materi pembelajaran kita adalah dari gerak melingkar untuk bagian yang pertama. Dan topik pembelajaran kita dari gerak melingkar bagian yang pertama ini adalah kita akan mempelajari mengenai gerak melingkar beraturan yang disingkat dengan GMB. Bagaimana konsep dari gerak melingkar beraturan ini? Baik, langsung saja kita mulai. Kalian perhatikan dengan serius. Kita perhatikan judul pembelajaran kita adalah gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran, baik lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh. Kemudian kita perhatikan gerak suatu benda dengan lintasan melingkar yang berikut ini. Kita perhatikan di sini ada sebuah mobil bergerak dengan lintasan melingkar ya, sedang mengitari sebuah bundaran. Kemudian bagian yang berikutnya adalah gerak melingkar dibagi menjadi dua jenis, yakni gerak melingkar beraturan GMB dan gerak melingkar berubah beraturan yang disingkat dengan GMBB. Kemudian pembelajaran kita selanjutnya adalah mengenai gerak melingkar beraturan atau GMB. Kita lanjutkan dengan besaran dan rumus pada gerak melingkar beraturan atau GMB. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Kita misalkan ini adalah merupakan lintasan sebuah benda yang bergerak dengan lintasan melingkar. Ini bendanya. Kemudian jarak dari pusat ke bendanya itu sama dengan jari-jari. Untuk sebuah benda yang bergerak dengan lintasan melingkar, dia akan memiliki dua jenis kecepatan. Yang pertama adalah kecepatan yang selalu searah dengan lintasan bendanya. Ini disebut dengan kecepatan sudut atau disebut dengan omega. Kemudian benda ini juga akan memiliki kecepatan yang arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Ini disebut dengan kecepatan tangensial. Kalau misalnya benda ini telah bergerak melingkar, kita misalkan posisinya di sini, maka kecepatan sudut daripada benda ini selalu mengikuti bidang lintasan dan kecepatan V itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Kemudian benda ini kalau sudah bergerak melingkar sampai di titik ini, maka benda ini akan menempuh sudut yang kita sebut dengan sebesar theta. Di mana R di sini adalah menyatakan jari-jari lintasan. Kemudian kita perhatikan besaran yang pertama yang mau kita tinjau adalah kecepatan sudut yang disebut juga dengan frekuensi sudut dengan simbol omega. Omega adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya, di mana kecepatan sudut ini nilainya tetap dan arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran benda. Kita perhatikan di sini ya, arah putaran bendanya itu searah dengan arah kecepatan sudut omega. Kemudian yang kedua adalah kecepatan tangensial yang disimbolkan dengan V, yaitu kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari. Kita perhatikan di sini kecepatan V ini tegak lurus terhadap jari-jari, dan ketika bendanya berada di posisi ini, maka arah kecepatan V-nya juga harus dilukiskan secara tegak lurus terhadap jari-jari. Yang selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana hubungan kecepatan sudut, kecepatan tangensial, dan jari-jari. Di mana hubungannya adalah kecepatan tangensial V itu akan sama dengan perkalian kecepatan sudut dengan jari-jari dengan satuan meter per sekon. Kemudian besaran yang ketiga adalah frekuensi yang disimbolkan dengan F. Frekuensi adalah menyatakan banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Kita bisa membuat persamaannya, di mana frekuensi F bisa ditentukan dengan persamaan N per T ya, dengan satuan sekon pangkat negatif 1 yang disebut dengan hertz atau disingkat dengan Hz, di mana N di sini menyatakan jumlah putaran dan T menyatakan waktu dalam satuan sekon. Yang keempat adalah periode disimbolkan dengan huruf T kapital, yaitu waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh.
di mana persamaan periode bisa kita tuliskan T sama dengan T waktu per N dalam satuan sekon, di mana N adalah jumlah putaran dan T menyatakan waktu dalam satuan sekon. Jika kita perhatikan persamaan frekuensi F dan persamaan periode T, maka kita bisa membuat hubungan antara frekuensi dengan periode. Hubungannya adalah sebagai berikut, di mana F itu akan sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Selanjutnya adalah hubungan antara kecepatan sudut, frekuensi, dan periode. Di mana kecepatan sudut atau frekuensi sudut itu akan sama dengan 2V dikali frekuensi atau 2V dibagikan dengan periode dengan satuan radian per sekon. Yang kelima adalah percepatan sentripetal yang disingkat dengan atau disimbolkan dengan AS. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan, ya, tidak dengan besarnya. Kemudian persamaan untuk percepatan sentripetal AS bisa ditentukan dengan persamaan V kuadrat dibagikan dengan R atau sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Kita hubungkan dengan frekuensi akan sama dengan 4V kuadrat F kuadrat, atau dihubungkan dengan periode akan sama dengan 4V kuadrat dibagikan dengan T kuadrat dengan satuan ini meter per sekon kuadrat. Kemudian besaran yang keenam adalah sudut yang ditempuh yang disimbolkan dengan theta, yaitu perkalian kecepatan sudut dengan waktu. Maka theta itu sama dengan omega dikali T dalam satuan radian. Nah, sebagai catatan, satuan sudut yang lain adalah putaran, ya, di mana konversi daripada putaran itu ke dalam derajat sama dengan 360 derajat. Kemudian dalam satuan radian itu akan sama dengan 2V radian, atau bisa juga disingkat ini dengan 2V rad. Kemudian hubungan gerak lurus beraturan GLB dengan gerak melingkar beraturan atau GMB. Kita perhatikan ini sebuah benda dengan lintasan berbentuk lingkaran, ya, menempuh sudut theta, ya, menempuh sudut theta. Nah, kemudian kita perhatikan di sini, jika bendanya mula-mula bergerak dari titik A sampai di titik B, maka benda ini telah menempuh jarak, yaitu S. S ini bisa juga disebut sebagai panjang busur. Bagaimana menentukan panjang busur S atau perpindahan? Kita mulai dari persamaan GLB yang sudah kita pelajari, di mana perpindahan atau jarak S itu sama dengan perkalian kecepatan V terhadap waktu. Kemudian kita gantikan V itu tadi sudah kita buat hubungannya terhadap omega sama dengan omega dikali R dikalikan dengan T. Kemudian perkalian omega dengan T itu ada sama dengan theta. Sehingga perpindahan atau panjang busur S itu sama dengan theta dikalikan dengan R dalam satuan meter. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah roda dengan jari-jari 10 cm berputar dengan membuat 240 putaran per menit. Hitunglah frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan tangensial, dan perpindahan sudut roda selama selang waktu 1 menit. Kita buat penyelesaiannya. Nah, dari keterangan soal disebutkan jari-jari R sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Kemudian jumlah putaran sama dengan 240. Kemudian waktu yang disebutkan adalah 1 menit. Ini harus kita ganti ke dalam satuan sekon, berarti sama dengan 60 sekon. Untuk menentukan frekuensi F, kita gunakan persamaan yang tadi. Frekuensi F sama dengan jumlah putaran N dibagikan dengan waktu. Maka frekuensi sama dengan 240 dibagi 60 sama dengan 4 Hz. Selanjutnya menentukan kecepatan sudut omega. Di sini sudah kita peroleh frekuensi, maka sekarang kita hubungkan omega dengan frekuensi, maka kita peroleh omega atau kecepatan sudut sama dengan 2V dikalikan dengan frekuensi. Maka omega akan sama dengan 2V dikali frekuensi 4 Hz akan sama dengan 8V radian per sekon.
Selanjutnya menentukan kecepatan tangensial V. Kecepatan tangensial V sama dengan omega dikalikan dengan R. Kita masukkan nilai omega yang sudah kita cari dan jari-jari dari soalnya. Maka kecepatan tangensial V sama dengan 8V dikalikan dengan 0,1 sama dengan 0,8V satuan meter per sekon. Kemudian perpindahan sudut theta, di mana theta adalah perkalian omega terhadap T, maka perpindahan sudut atau theta itu akan sama dengan 8V dikalikan dengan 60 sama dengan 480 V radian. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah partikel bergerak dengan lintasan melingkar seperti gambar di bawah ini. Jika theta sama dengan 60 derajat, jari-jari R 30 cm, dan kecepatan sudut omega 30 rpm, tentukanlah periode, percepatan sentripetal, kecepatan linier, dan panjang busur X. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal, sudut yang ditempuh di sini sama dengan 60 derajat. Ini kita harus konversi ke dalam satuan radian. Ini akan sama dengan V per 3 radian. Kemudian jari-jari lintasan sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter. Nah, selanjutnya kecepatan sudut di sini masih dalam satuan RPM. RPM ini singkatan dari rotasi per menit. Kita harus ubah ke dalam satuan radian per sekon, ya. Omega diketahui 30 rpm atau 30 rotasi per menit. Nah, sekarang kita konversi dulu. Satu rotasi itu sama dengan 2V radian. Berarti 30 dikali 2V radian. Selanjutnya per menit, ya. Ini kita ganti ke dalam 60 sekon. Maka 30 rpm itu akan sama dengan V radian per sekon. Maka kita sudah bisa menentukan periode. Ya, di sini sudah kita tentukan, sudah kita konversi satuan omega dalam satuan rpm ke dalam satuan radian per sekon, maka kita buat hubungan antara periode dengan kecepatan sudut, ya. Di mana omega sama dengan 2V per T, maka dari persamaan ini T akan sama dengan 2V dibagikan dengan omega. Maka periode T akan sama dengan 2V dibagi V, mati V-nya atas dengan bawah, maka hasilnya sama dengan 2 sekon. Nah, selanjutnya percepatan sentripetal AS, ya, di mana percepatan sentripetal ini selalu mengarah ke pusat lintasan. AS sama dengan V kuadrat per R yang sama juga dengan omega kuadrat per R. Kita gunakan persamaan omega kuadrat per R. Maka AS akan sama dengan omega tadi sama dengan V radian per sekon, ya. Berarti V kuadrat dikalikan dengan jari-jari 0,3. Maka percepatan sentripetal AS akan sama dengan 0,3 V kuadrat meter per sekon kuadrat. Kemudian kecepatan linier, ya. Kecepatan linier itu sama artinya dengan kecepatan tangensial V yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari. Di mana kecepatan linier V bisa ditentukan dengan persamaan V sama dengan omega dikalikan dengan R. Sehingga V sama dengan omeganya V dikalikan dengan R 0,3 sama dengan 0,3 V dalam satuan meter per sekon. Yang terakhir adalah menentukan panjang busur yang bisa juga disebut dengan perpindahan. Dalam hal ini dibuat dengan simbol X. Di mana panjang busur atau perpindahan S itu akan sama dengan theta dikalikan dengan R. Maka S akan sama dengan V per 3 dikalikan dengan 0,3 sama dengan 0,1 V. V ini nilainya sama dengan 3,14 atau 22 per 7. Maka 0,1 V itu sama juga dengan 0,314 dalam satuan meter. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini mengenai gerak melingkar beraturan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika ada saran atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sukses.